Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, kita dapat menikmati kebenaran firman Tuhan lewat santapan rohani. Puji nama Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati kebenaran firman-Mu saat hari ini. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan adalah firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan yang mengurapi dan Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun kita berada saat ini, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita akan mempelajari firman Tuhan pada kesempatan ini yang terdapat di dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34, firman Tuhan yang tidak asing lagi di telinga kita. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini seberapa banyak di antara kita yang sedang mengalami yang namanya kekhawatiran, ya, yang mengalami yang namanya kecemasan, yang mengalami yang namanya ketakutan. Saya yakin dan percaya kita semua sedang mengalami hal yang demikian. Saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya sedang mengalami yang namanya kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan di hari-hari ini, di masa pandemi saat ini. Kasus yang semakin melonjak, kematian kayaknya seperti sudah ada di ambang pintu. Ya, sakit penyakit ada di sekeliling kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan kita sendiri mengalaminya. Nah, untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa janganlah kamu khawatir akan hari besok. Bukan hanya khawatir tentang hari besok saja, tentang hari ini. Jangan khawatir. Tema firman Tuhan santapan rohani pada kesempatan ini akan saya beri judul Jangan Khawatir. Amin. Sama-sama kita katakan jangan khawatir. Ya. Yuk kita mau belajar di dalam kehidupan kita untuk tidak khawatir terhadap apapun situasi kondisi saat ini. Meskipun di luar sana berita-berita yang kita terima sangat-sangat memberikan kita kekhawatiran, memberikan kita kecemasan, memberikan kita ketakutan. Ya, sepertinya kita tidak ada harapan lagi. Yuk stop, untuk kita tidak khawatir lagi. Biarlah kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Allah mengajarkan kita di dalam Matius 6 ayat 34 ini, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Hidup kita ini sudah ada miliknya. Siapa itu? Yaitu Allah sendiri. Jangan mempeributkan soal-soal yang membuat kita khawatir, yang membuat kita cemas, yang membuat kita takut. Ya, bahkan takut dengan hal-hal yang belum tentu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, karena kekhawatiran ini, kekhawatiran yang berlebihan ini akan membuat hidup kita yang pertama kehilangan sukacita yang dari Allah. Kekhawatiran akan membuat sukacita kita hilang. Kalau hidup kita
khawatir yang terlalu berlebihan tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai. Kita mempersoalkan soal-soal yang seperti ini. Jangan khawatir. Amin. Katakan jangan khawatir. Yang kedua, karena kekhawatiran yang berlebihan ini akan membuat hidup kita kehilangan pikiran-pikiran yang dari atas, pikiran-pikiran surgawi. Ya, kalau kita sedang memikirkan hal-hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang namanya kekhawatiran, tidak ada yang namanya kecemasan, tidak ada yang namanya ketakutan. Wajar dong, manusia masih khawatir, wajar. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Yang kita besar-besarkan bukan virus COVID-19, tetapi biarlah Allah yang ada di dalam kehidupan kita yang kita besarkan. Karena kita adalah anak-anak kepunyaan Allah. Kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Biar virus ini berlalu dan kita hidup secara normal kembali. Ya. Yang ketiga, karena kekhawatiran yang berlebihan ini membuat hidup kita kehilangan harapan. Jangan sampai kita kehilangan harapan akan Tuhan. Ya, biarlah dengan kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan, terus menaruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan yang empunya hidup kita, kita tidak pernah kehilangan harapan di dalam Tuhan. Amin. Hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Ya, begitu banyak hal yang terus memberikan tekanan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas bagaimana nanti kehidupan kita ke depannya. Kita masih punya harapan. Kita masih punya Yesus. Kita masih punya pribadi yang dapat menolong pribadi saya dan pribadi Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu pribadi Yesus Kristus. Amin. Karena kekhawatiran yang berlebihan tadi membuat hidup kita yang pertama kehilangan sukacita, yang kedua kehilangan pikiran-pikiran yang surgawi, yang ketiga kehilangan harapan. Jangan sampai kita berada di level ini, kehilangan harapan, tidak lagi ada harapan. Stop, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir, katakan masih ada Yesus. Jangan khawatir, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Bagi orang-orang yang terus mengasihi Dia. Di ayat yang sebelumnya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu dapat ditambahkan kepadamu. Kita disuruh, dituntut untuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Dia. Terus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangun mesbah doa kita. Bangun relasi yang baik kita kepada Tuhan. Baca terus Alkitab, firman Tuhan yang terus kita dengarkan ya. Jangan berita-berita yang membuat kita takut, membuat kita cemas. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, terus dekatkan diri kita kepada pribadi Tuhan. Ya, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, tantangan-tantangan, sakit penyakit ada di sekeliling kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Yuk kita mau katakan, jangan khawatir, masih ada Yesus. Amin. Perbesar kapasitas kita kepada Tuhan. Perbesar nama Allah ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi berkat. Menjadi berkat buat diri kita sendiri, menjadi berkat untuk sekeliling kita, terlebih keluarga kita. Kita memenangkan bahwa Yesus ada di dalam kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, katakan jangan khawatir, masih ada Yesus. Amin. Kita akan berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Engkau sudah berfirman di dalam kehidupan kami, mengingatkan kami untuk kami tidak khawatir
tidak cemas, tidak takut Tuhan terhadap apapun yang akan kami hadapi. Bahkan yang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, kami mau untuk Engkau ada di dalam kehidupan kami, untuk Engkau terus ada di dalam kehidupan kami, bahwa sukacita Allah, bahwa pikiran surgawi, bahwa harapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman-Mu, bahwa kami terus mau mencari Engkau, mencari kerajaan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada saat-saat ini, ketika kami mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Ketika kami mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan keluar, bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, karena Engkau Allah yang tidak akan pernah mengecewakan kami yang takut dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini ya puji, sembah kami, doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat, tetap kita berjuang, tetap kita bertahan, tetap kita setia untuk kita terus mengiring akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan.